Peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo adalah bagian dari peristiwa-peristiwa perjuangan rakyat menentang penjajahan di tanah air. Perjuangan tersebut berprinsip pada satu cita-cita dan satu tujuan, ialah Indonesia merdeka, lepas dari kekangan bangsa penjajah. Peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo terjadi dalam suasana dimulainya Perang Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941. Dengan meletusnya Perang Pasifik dan mendaratnya Jepang di Pulau Tarakan, yakni awal Januari 1942, menjadi pertanda nyata bahwa kedudukan pemerintah Hindia Belanda yang merupakan penjajah yang juga menguasai daerah Limo Lopohalaa Gorontalo mulai terancam. Sehingga dalam menghindari adanya serbuan Jepang yang memungkinkan mundurnya Hindia Belanda dalam menguasai daerah Limo Lopohalaa Gorontalo, maka disiasati dengan membunuh hanguskan fasilitas-fasilitas yang ada. Usaha Nani Wartabone dalam menentang pemerintah jajahan dalam membunuh hanguskan fasilitas-fasilitas tersebut, maka pada malam Jumat tanggal 15 Januari 1942 mereka mengadakan rapat rahasia bersama tokoh-tokoh pejuang lainnya yang kemudian dikenal dengan nama Komite 12 yang dalam hal ini diketuai oleh Nani Wartabone. Rencana Komite 12 yang telah disusun secara matang berjalan dengan lancar hingga pada tanggal 23 Januari 1942 menjadi momentum terbentuknya kemerdekaan yang ada di daerah Gorontalo. Penyebutan kemerdekaan dilakukan dengan penaikan bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya dengan Inspektur Upacara Nani Wartabone bertempat di halaman kantor pos Gorontalo sekitar pukul 10 pagi. Nani Wartabone adalah putra daerah Gorontalo yang berprofesi sebagai petani dan menjadi tokoh revolusioner, perjuangan dan proklamator kemerdekaan Indonesia di Sulawesi, pada khususnya di Gorontalo. Beliau ini seorang putra Raja Suwawa yang kemudian di dalam pemerintahan penjajah Belanda diajak kerjasama, diberikan jabatan sebagai Jogugu, kalau di Jawa istilahnya Wedono itu. Pamor daripada kepala-kepala pemerintahan sebagai Jogugu itu memang dipelihara oleh Belanda sedemikian rupa, wibawanya dan segala macam, sehingga melalui mereka itu Belanda secara otomatis menguasai keadaan pemerintahan masyarakat Gorontalo. Bagaimana saya punya ayah bisa memusuhi atau bisa tidak menyenangi pemerintahan Belanda? Karena beliau melihat satu kenyataan bahwa orang tuanya, keluarganya itu diperalat oleh Belanda untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan kekuasaan dan pemerasan pada masyarakat yang ada pada waktu itu. Ayah saya waktu sejak itu dari masih muda, begitu dia habis punya keluarga, kawin dan semuanya,
dia tinggalkan kehidupan rumah orang tuanya yang penuh dengan kemewahan yang diberikan oleh fasilitas oleh Belanda, dia tinggalkan. Dan dia lebih baik memilih untuk bergaul dengan rakyat. Beliau melanjutkan sekolah pendidikan Belandanya di Surabaya. Di Surabaya, beliau banyak berkecimpung dengan tokoh-tokoh perjuangan nasional. Sehingga beliau di sana membentuk satu organisasi Yong Gorontalo. Pada zaman itu banyak muncul organisasi-organisasi. Ada Yong Sulawesi, Yong Java. Nah, beliau sebagai sekretaris Yong Gorontalo. Puncaknya pada peristiwa Sumpah Pemuda, beliau salah satunya putra daerah dari Gorontalo yang turut bersama-sama melaksanakan peristiwa Sumpah Pemuda di Surabaya. Ukur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Betapa jika takkan pilu telah gugur pahlawanku. Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal 23 Januari tahun 2000, Dr. Insinyur Nelson Pomalingo MPD serta sejumlah aktivis atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara. Puncaknya pada tanggal 22 Desember 2000 lahirlah Provinsi Gorontalo yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia. Lahirnya provinsi yang ke-32 ini merupakan buah manis dari perjuangan seluruh komponen masyarakat Gorontalo, baik yang ada di daerah maupun di perantauan. Keberhasilan ini bukanlah hasil perjuangan sesaat, melainkan pekerjaan kolektif dalam satu rangkaian peristiwa dan sejarah yang panjang. Pimpinan daerah, baik provinsi maupun ketiga daerah, seluruh daerah dan tetangga dari Lahan Mondo, Mautong dan Buol Territory. 58 tahun yang lalu, Pak Nani Wartabono menyatakan, pada hari ini rakyat Indonesia di Gorontalo 58 tahun kemudian, tepatnya hari ini, Minggu tanggal 23 Januari tahun 2000, kita kekayaan Provinsi Gorontalo di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Mengenai nama, mengenai ibu kota, mengenai teknik pelaksanaan,
kita semua atur di belakang hari. Hari ini semua kekuatan dan komponen bangsa yang ada di Gorontalo, baik masyarakat Gorontalo adat Gorontalo yang ada di 3 daerah, sepakat serta sekata mendukung terbentuknya Provinsi Gorontalo. Kami dari Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo, tuntutan Gorontalo menjadi satu provinsi selambat-lambatnya 23 Januari tahun 2001, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim serta diiringi doa, ya Allah, ridhoilah perjuangan kami. Wujudkan Provinsi Gorontalo. Kami yang tergabung dalam berbagai komponen masyarakat Gorontalo sebagai wadah pencetusan hati nurani dan aspirasi masyarakat Gorontalo dan sekitarnya, baik yang berada di daerah Gorontalo dan sekitarnya maupun yang berada di daerah perantauan HMI Gorontalo Limboto Bualemo, Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya P4 GTR Gorontalo dan sekitarnya, dalam menyatukan tenaga dan pikiran untuk ikut serta mempercepat pembangunan dan kemajuan masyarakat yang bermartabat, berkeadilan, demi tercapainya cita-cita masyarakat Indonesia dalam kawasan Gorontalo dan sekitarnya. Penandatanganan naskah persetujuan deklarasi pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya. Kami Pak Panusi. Allahu Akbar. Silakan Pak. Dalam rangka pembentukan provinsi baru di kawasan Teluk ini, Barat Sulawesi Utara, siap bersama-sama komponen anak bangsa untuk memperjuangkan terbentuknya provinsi baru di kawasan Teluk ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo menimbang bahwa aspirasi masyarakat di daerah Gorontalo dan sekitarnya tentang pembentukan Provinsi Gorontalo Raya perlu beroleh dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata. Mendesak kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperjuangkan kepada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya untuk ditetapkan dengan undang-undang menjadi sebuah provinsi yang berdiri sendiri. Tunggu apa lagi? Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya sebagai suatu gerakan moral yang etis dan damai dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Wajahmu Provinsi Gorontalo, pendudukmu beraneka suku, hidup damai dan sejahtera.